Halo semuanya, ketemu lagi. Nah guys, berhubung kita dan teman-teman yang di rumah juga pasti lagi ngejalanin kampanye hashtag di rumah aja. Gue mau ngasih tahu ada satu alat kesehatan yang cocok banget buat kita pakai di dalam rumah. Alat ini namanya Mi Air Purifier 2H yang fungsinya udah pasti buat ngemurniin udara. Karena ini adalah pertama kali gue nyobain air purifier, so gue bakal nyeritain nih gimana pengalaman gue selama hampir 2 mingguan pakai si Mi Air Purifier 2H ini. Nah, enaknya kita bahas dulu mulai dari dusnya dan kita bongkar isi di dalamnya tuh kayak gimana aja. Aduh, lumayan gede dusnya. Salah satu alasan utama kenapa Xiaomi ngenalin Mi Air Purifier 2H ini itu karena mereka tuh pengen bikin ekosistem baru buat kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma smartphone aja yang dibikin pinter ya. Nantinya tuh benda-benda lain mereka juga akan bikin versi smartnya dengan harga yang terjangkau. Dan semenjak Mi Air Purifier ini datang ke tempat kita, ke rumahnya Droidline, ini tuh kita taruh di samping TV, di samping meja TV tepatnya. Dan jadinya tuh ini gue ngelihatnya agak kontras banget sih, gara-gara Mi Air Purifier ini kan warnanya putih banget, sedangkan meja TV kita nih warnanya coklat. Tapi karena atau untungnya tembok kita warna putih, jadinya gue ngelihatnya masih cakep aja sih. Dimensi dari produknya ini sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu gede ya. Bentuknya tuh balok dengan panjang kali lebar 24 cm serta tingginya 52 cm. Karena dia nggak punya roda di bawah, otomatis pas mau dipindahin harus digotong sih. Untungnya bobotnya cuma 6,6 kg aja. Di keempat sisinya ini ada dua ventilasi buat ngisep udara, sedangkan di atasnya ada kipas buat ngalirin udara bersihnya. Setiap udara yang masuk ke sini bakal langsung disaring otomatis sama filter tabung di dalamnya. Alat ini punya dua tombol dan dua lampu indikator. Tombol pertama ini ada di atas yang fungsinya buat ngatur kipas, mau mode auto atau mode night. Sedangkan tombol yang di belakang ini fungsinya buat ngatur cahaya lampu atau nge-restart perangkatnya. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari Mi Air Purifier 2H ini bisa langsung lihat di sini. Dari tabel spek tadi, gue mau jelasin sedikit soal CADR atau Clean Air Delivery Rate atau laju suplai udara bersih. Karena CADR ini tuh termasuk penting ya buat sebuah air purifier. CADR sendiri adalah sebuah standar internasional buat ngukur air purifier. Semakin tinggi angka CADR-nya, maka akan semakin tinggi juga jumlah udara yang dimurniin. Tapi perlu diingat juga nih, CADR ini juga berhubungan sama jangkauan si udaranya sendiri. Mi Air Purifier 2H ini punya CADR sampai 260 meter kubik per jam dengan jangkauan efektif 18-31 meter persegi. Jadi, kalau misalnya alat ini ditaruh di ruangan yang lebih dari 31 meter persegi, mungkin masih bisa buat murniin udaranya. Cuma kurang efektif dan makan waktu lebih lama. So, gue sih punya saran kalau misalkan naro air purifier ini betternya tuh di ruangan yang kurang dari 31 meter persegi aja ukurannya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ruangan yang lebih luas, better pakainya 2 buah air purifier atau ganti yang lebih tinggi. Jadi biar CADR-nya juga otomatis lebih tinggi deh. Buat maksimalin pemurnian udaranya, Mi Air Purifier 2H ini udah punya HEPA filter yang otomatis aktif pas alatnya nyala. HEPA filter ini diklaim bisa ngilangin 99,97% debu, asap, bulu hewan peliharaan atau partikel-partikel lainnya yang ukurannya tuh 0,3 mikron. Nah, biar lebih gampang lagi ngoperasiinnya, gue udah nge-connectin sama aplikasi Mi Home dan pas kita pertama kali masuk, ini langsung ada beberapa keterangan sama opsi-opsi buat ngatur si Mi Air Purifier 2H ini dari jarak jauh. Cara buat ngesinkron Mi Home ke alatnya ini cukup gampang. Pertama, download dulu aplikasinya si Mi Home ini, terus daftar atau login pakai akun Mijia, Xiaomi, ataupun Facebook. Habis itu klik tombol plus di pojok kanan atas dan cari deh alatnya, Mi Air Purifier 2H. Udah, gitu aja.
Terus di aplikasi Mi Home ini ada keterangan PM 2,5 mikrogram per meter kubik dengan angka besar yang berubah-ubah ngikutin tingkat kemurnian udara. Selain itu ada juga keterangan temperatur, humidity alias kelembapan. Terus yang gak kalah penting adalah info kapasitas filter sama estimasi kapan filter itu habis. Apa itu PM 2,5 dan berapa angka maksimal yang ada di setiap meter kubik? Setelah gue cari tahu, PM 2,5 ini adalah sebuah partikel halus di udara yang diameternya itu kurang dari 2,5 mikrometer. PM 2,5 ini ukurannya cukup kecil sampai masker pun masih bisa nembus. Semakin banyaknya PM 2,5 yang kita hirup dan masuk ke paru-paru, itu otomatis bisa nimbulin berbagai macam penyakit. Sebut aja mulai dari paru-paru, pernapasan, jantung, hingga kematian. Itu yang paling parahnya. Ada banyak hal yang bisa jadi penyebab bertambahnya PM 2,5 di udara. Kalau di dalam ruangan itu ada asap rokok, asap dari proses memasak, bakar lilin, sampai minyak lampu. Nah, kalau yang di luar itu udah pasti dari polusi kendaraan, pembakaran hutan, minyak, batu bara, dan yang lain-lain. Badan Kesehatan Dunia atau WHO udah nentuin angka ambang batas normal buat si PM 2,5 ini, yaitu 25 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk standar minimum nasional yaitu 65 mikrogram per meter kubik. Nah, buat ngasih unjuk secara nyata fungsi si Mi Air Purifier 2H ini, di sini gue ada penyemprot nyamuk dan gue akan coba semprot di sekitar sini ya. Kalian dengerin guys. Jadi kedengeran ya, suaranya tuh otomatis jadi nambah gede kedengerannya. Karena itu proses penyaringan udaranya. Tambah gede lagi. Nah guys, kelihatan ya tadi ya, pas gue nyemprot ke daerah sekitar situ, secara otomatis lampu indikatornya tuh akan berubah jadi oranye. Dan keterangan di aplikasinya jadi merah. Pas dirasa udaranya udah cukup berbahaya, alatnya tuh bakalan muter kenceng buat ngebersihin racun-racun tersebut. Pas kipasnya lagi muter kenceng, suaranya juga bakal ikutan kenceng. Di sini gue udah ngukur suaranya di mode auto sama mode manual dengan kipas mentok kanan. Hasilnya pas mode auto suaranya di angka 40-50 desibel, sedangkan pas mode powerful itu bisa sampai 75 desibel. Nah, kalau suaranya pengen yang lebih nggak berisik lagi, sebenarnya bisa pakai mode night. Cuma dari gua pribadi tetap nyaranin yang mode auto aja, karena kipas itu bakalan kerja lebih besar dan lebih berisik kalau misalkan ada udara yang mencurigakan kayak tadi tuh gua nyobain pakai semprotan nyamuk. Nah, Mi Air Purifier 2H ini sebenarnya udah dijual resmi sama Xiaomi Indonesia per tanggal 8 April kemarin dengan harga 1,8 juta. Apakah worth it? Menurut kita, tim Droid Lamp, iya. Karena kalau ngomongin harganya ya, air purifier yang harga setara itu kebanyakan CADR-nya tuh masih di bawah 200 dan juga belum bisa terkoneksi sama smartphone, jadi kurang praktis. Apalagi di sini juga maksudnya keadaan kita kan lagi ngeri banget akan virus ya. Jadi ya pengennya udara di kantor atau di rumah sini ya selalu bersih gitu guys. So ya paling segini aja ya video kita kali ini buat Mi Air Purifier 2H. Semoga bisa ngebantu dan bisa ngasih informasi yang cukup buat teman-teman yang emang pengen beli si Mi Air Purifier 2H ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kita bunyiin Mang. Sini Mang. Dengarkan.